Kita diberikan waktu oleh Allah 24 jam. Potong untuk kita tidur 6 jam. 7 jam juga boleh. Sama dengan sana sini 9 jam. Lalu sebanyak 13 jam yang lain itu kemana kita bawa? Kemana kita bawa? Kalau ibadah kita hanya pada 2 jam itu, sedangkan 6 jam itu adalah tidak berfungsi, maka ibadah yang dicatat kita dalam hidup ini sehari hanya 2 jam. Tambah wudu lah, nunggu salat lagi. Betul-betul lillahi ta'ala hanya itu saja. Nah, apakah perlu malaikat mencatat kita akan kemana nanti di hari akhirat? Kalau dalam hidup kita 2 jam lillahi ta'ala, yang lain perlu para malaikat mencatat itu. Sudah kemana kita nanti hari akhirat, sudah pasti kemana. Karena itu selama lebih daripada 2 jamnya hanya lillahi ta'ala, maka urus akhirat hono ya. Apa ya tadi? Tidak perlu malaikat capek-capek mencatat, sudah jelas kemana. Nah, kalau ternyata inti maksud kita diajarkan dalam Islam ini untuk ibadah, artinya bahwa saya harus mengconvert semampu saya dalam hidup saya, amalan saya itu dalam hari itu harus ibadah itu lebih dominan, lebih banyak daripada yang bukan ibadah. Harus lebih banyak, iya. Saya harus mengatur. Makanya Nabi SAW mengajarkan kepada kita format ibadah dalam hidup. Sampai Nabi mengatakan bahwa iman itu ada sampai 70 cabang lebih. Nah, yang paling tinggi itu la ilaha illallah, dan yang paling rendah itu adalah membuang duri di jalan atau membuang sesuatu yang ganggu di jalan. Wal haya'u minal iman, dan perasaan haya, malu itu daripada iman. Lihat, cuma 3 disebut oleh Nabi sebagai contoh saja. Yang pertama adalah iman kita dalam hati kita itu paling tinggi, akar dasarnya yaitu la ilaha illallah, tasyahud kita ya. Kemudian setelah itu yang paling rendah kata Nabi adalah sampai membuang duri di jalan. Bentuk daripada pengamalan iman. Saya buang duri di jalan atau saya membuang sesuatu yang mengganggu di jalan yang bermanfaat bagi orang, itu adalah realisasi dari iman saya. Jadi akan berguna bagi ibadah saya enggak? Amalan saya itu ibadah saya. Wal haya'u minal iman, dan malu saya itu daripada iman. Akhlak saya. Saya punya keyakinan, kemudian pekerjaan saya sampai buang duri di jalan itu adalah perwujudan dari iman saya. Kemudian dalam diri saya ini ada akhlak. Namanya itu. Dia pula abang kok dia belum mesut dia kok belum denak kok mana itu hamba. Saya punya akhlak dalam diri saya. 3 contoh Nabi katakan 70 lebih kan iman itu cabangnya. Tapi ya Rasulullah 70 itu mana-mana saja. Nabi kasih contoh 3 aja. Yang paling tinggi adalah itu. Kemudian yang paling rendah, paling rendah itu adalah membuang duri di jalan, bentuk berdasar daripada iman, prakteknya. Kemudian setelah itu ada akhlak, haya, akhlak salah satu bentuknya. Kan akhlak kita bukan cuma haya saja, bukan cuma merasa malu saja, bukan. Banyak akhlak di dalam Islam. Tawadhu kita, kemudian jujur kita, kemudian apalagi ikhlas kita. Itu semua adalah akhlak. Bahkan akhlak ikhlas ini yang enggak mampu, yang enggak dimiliki oleh pribadi selain muslim sama sekali. Tidak dimiliki. Ada kawan yang bilang begini. Waktu kami diskusi di Kairo bilang begini, bahwa enggak majunya orang kita itu mengandalkan ikhlas. Mau punya ikhlas pada ibu boleh. Cincok baik. Mulai paduknya tender di sekian atau paduknya gaji sekian. Lalu gimana cara untuk? Yang perlu haji lah atau UBBE yang yang buat yang hana maju. Yang menurut kawan saya bilang,
Dia melihat realitanya begitu. Katanya betul, secara realita begitu. Ikhlas itu menjadikan seseorang tidak mampu berbuat lebih. Tapi coba materi di depan, baru dia siap untuk berbuat. Kalau begini etos kita berbuat, itu etosnya orang Eropa. Mereka tidak punya agama, hanya uang di depan, baru mereka akan berbuat sejadi-jadinya. Bahkan riset-riset ilmu terhebat itu semua dibiayai oleh perusahaan-perusahaan besar. Obat ditemukan ini itu semua dibiayai oleh perusahaan besar. Tidak ada yang membantah. Riset-riset itu semua dibiayai. Ada biaya, ada riset, nggak ada biaya, nggak ada riset. Lalu kita di mananya? Kita ada format kita yang berbeda sekali jauh. Berbuat ikhlas lillahi ta'ala. Gimana sih format ikhlas itu? Dan bagaimana kita menjadikan ikhlas dalam berbuat itu menjadi pemicu yang gak mampu disaing oleh orang lain. Dan kita sanggup berbuat dan bertahan dengan keikhlasan kita, dan justru menjadikan usaha kita maju gara-gara itu.